Menjadi putra mahkota bukan hanya sekedar gelar, melainkan juga berbagai tanggung jawab yang diemban untuk kemajuan struktural. Hal ini terlihat jelas pada Agus Harimukti Yudhoyono (AHY) dan Gibran Rakabuming yang memiliki predikat sebagai putra mahkota presiden. Mengutip artikel yang ditulis Rehan Apriyatama yang disadur dari rumah123.com, keduanya sama-sama politisi, namun memiliki berbagai latar belakang yang jauh berbeda. Baik AHY dan Gibran masing-masing memiliki penggemar tersendiri, khususnya di media sosial. Keduanya juga memiliki karir politik yang masih sangat panjang, sehingga sangat diperhitungkan setidaknya hingga 10 tahun mendatang. Lantas, seperti apa perbedaan AHY dan Gibran yang punya reputasi baik di media sosial dengan publisitas tinggi? Simak pembahasannya bersama-sama. Kamu bisa cari tahu beberapa perbandingan kedua putra mahkota presiden secara lengkap berikut ini. 1. Latar belakang. Perbandingan AHY dan Gibran. Pertama, yang sangat kontras ada pada sisi latar belakang karir sebelum masuk dunia politik. Sebab AHY punya latar belakang militer yang sangat kuat sebelum memutuskan ikut kontestasi pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2016 silam. Peraih Adi Makayasa Trisakti Wiratama 2000 ini memiliki latar belakang infanteri Kopassus dengan penugasan militer di Lebanon. Sementara Gibran punya latar belakang sebagai pengusaha catering dan makanan yang cukup maju dalam beberapa tahun ke belakang. Tak hanya usaha makanan dan catering, Gibran juga sering memberikan kursus bahasa Inggris gratis di wilayah Surakarta. Dari sisi keduanya, Gibran memiliki latar belakang pengusaha, sementara AHY berada di kalangan militer. 2. Karir politik. Perbandingan AHY dan Gibran yang cukup kontras dimulai dari awal karir politik, di mana AHY memutuskan pensiun dini untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Meski gagal, karir AHY sebagai politisi Partai Demokrat milik sang ayah justru terus berlanjut hingga ia ditunjuk sebagai ketua umum partai berwarna biru tersebut. Lain halnya dengan karir politik Gibran yang memulai karirnya sebagai anggota dari PDIP. Kemudian mengikuti bakal calon wali kota Surakarta periode 2020-2025. Pada perjalanan karirnya, Gibran juga sempat terhalang oleh isu praktek politik dinasti yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo saat menjabat sebagai presiden. 3. Elektabilitas. Tak bisa dipungkiri jika elektabilitas keduanya sangat berpengaruh dalam memperoleh suara untuk kontestasi politik. Untuk diketahui, Agus Harimurti Yudhoyono sedang berjuang keras untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam pemilihan presiden 2024. Saat ini, elektabilitas AHY dalam kontestasi politik 2024 masih berada di angka 5,1%. Dan angka tersebut masih jauh dari kandidat lainnya, khususnya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Lain halnya dengan Gibran. Meski baru menjabat sebagai wali kota Surakarta selama hampir 1,5 tahun, namun elektabilitasnya terus meroket. Masuk dalam bursa pemilihan Gubernur DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Elektabilitas Gibran Rakabuming berada di atas angin, bahkan mencapai lebih dari 28,5%. Dengan nilai elektabilitas yang tinggi, Gibran punya modal yang sangat menarik sebagai calon presiden di masa depan. 4. Perbandingan generasi.
Perbandingan AHY dan Gibran berikutnya yang bisa kamu ketahui adalah perbandingan generasi dari keduanya. Sebab AHY berada di generasi X karena kelahirannya di 1978. Sementara Gibran berada dalam generasi milenial yang lahir pada 1987. Perbandingan generasi tersebut tampak jelas dari sisi penampilannya sehari-hari, di mana AHY cenderung lebih formal dan kaku dalam setiap pertemuan dengan banyak orang penting. Lain halnya dengan Gibran, ia cenderung memiliki penampilan yang lebih santai dalam berbagai kesempatan, baik sebelum menjadi wali kota maupun sesudah menjadi wali kota. Itulah beberapa perbandingan AHY dan Gibran, mulai dari latar belakang, keseharian, hingga cara berpolitik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.